yang dia punya kemampuan menasabkan fi'il mudhari, nawasibul mudhari. Nawasibul mudhari salah satu aksamin yang menasabkan nawasib kata-kata atau huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu ada tiga macam, terbagi dalam 3 kelompok. Al-qismu ula, yang pertama, kelompok pertama adalah huruf zahirah, huruf zahir. An, lan, kaitan. An, lan, an ini kan nggak punya arti ya, menasabkan arti. Lan tidak kayak agar supaya itu begitu. Ya demikian. Kalau an dia nggak punya arti. Apa artinya an ya? Susah ngartikannya. Lan tidak, sekali-kali tidak akan, kayak agar supaya untuk, idzan kalau demikian, jika, jadi kalau demikian, gitu idzan. Kemudian kismusani an mutmar wujuban, an mutmar jawazan. An mutmar jawazan itu berarti an itu disembunyikan dan maksudnya boleh. Kalau boleh ya muncul boleh, sembunyi boleh gitu kan. Kalau ini kan yang dohir muncul terus. Kalau ini ada an mutmar, mutmar itu sembunyi, disembunyikan, disamarkan. Jawazan artinya boleh. Kalau boleh batin muncul boleh, sembunyi boleh. Dalam taklil, dalam yang menjadi sebab alasan. Setelah lam yang punya makna sebab atau alasan, lam taklil. Nanti an-nya itu muncul, kadang disembunyikan. Dengan lam taklil. Kemudian al-qismu salis, bagian yang kedua, an mutmar wujuban. Ini wajib disembunyikan an-nya. Setelah apa? Dalam juhud, ba'da hatta, ba'da fa' sababiyah, ba'da wawu ma'iyah. Ini hanya wajib disembunyikan. Jadi ini ada 3 pembagian. Nawasib fi'il mudhari yang sambung dengan an. Ini an-nya dohir, kemudian huruf dohir, kemudian yang tengah ini boleh sembunyi, boleh dohir, boleh nampak. Kalau ini wajib disembunyikan, yaitu an ba'da lam juhud, lam penyangkalan. Lam yang artinya penyangkalan, lam juhud. Dengan menentang. Lam juhud, lam yang menentang atau lam penyangkalan. Untuk menegasikan, menolak. Kemudian hatta, sampai sehingga fa'u sababiyah, fa yang punya makna sebab. Kemudian setelah wawu ma'iyah itu wawu, tapi wawu kan artinya dan, tapi di situ bersama. Wawunya artinya bersama. Kalau wawu atau artinya dan atau tambah begitu ya. Kalau ini wawunya maknanya bersama. Wawu ma'iyah. Kemudian ba'da au. Ini setelah au atau. Baik, kita lanjut ya Pak. Halaman berapa lagi? Halaman berapa tadi? 148. Jauh ya kita. Ya. Nah, sampai sini. Ini lam juhud. Ulang lam juhud. Lam juhud artinya lam penentangan, penyangkalan.
Lam jukut ya Mas Bukobi dengan makana, didahului dengan makana. Lam jukut itu didahului oleh makana. Makana itu dalam bentuk madi. Kalau mudoreknya berarti lam yakun. Lam yakun. Makana, makanu, makanat masuk tasrifnya 14. Jadi jangan berpaku pada makana karena nanti temannya kan 14 ini tasrif madinya ada 14. Makana, makanu seterusnya. Tapi juga dia dalam bentuk mudoreknya lam yakun, lam yakuna, lam yakunu, dan seterusnya. Ada 14 tasrif. Jangan pada lam yakun satu bentuk ini satu. Nah, seluruh tasrifannya lam yakun dan seluruh tasrifannya. Nah, contoh qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa makana Allahu liyadlimahum. Liyadlimahum, nah inilah lam jukut. Tandanya apa lam jukut itu? Kok ini bisa dipahami sebagai lam jukut? Liyadlimahum, lamnya ini. Nah ini depannya kan ada makana. Cirinya kan itu. Jadi kalau depannya ada makana, kok ada li disambung dengan fi'il mudhari', berarti dia lamnya lam jukut. Lam yang bermakna negasi. Wa ma kana Allah liyadlimahum. Tidaklah Allah itu berbuat zalim kepada mereka. Itu penyangkalan. Kemudian contoh yang kedua, qaul ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum. Ini liyudhi'a, liyadlimahum, ini setelah li ada an juga ya. Annya mana? Kalau ini kan annya wajib mutmar, wajib disembunyikan. Kalau ditulis maka Allahu li an yadlimahum. Tapi kalau dirangkai dengan lam jukut, ini annya kan wajib bunyi, wajib mutmar, nggak boleh nampak. Ini yang kismi 3, kismu salis yang bagian ketiga tadi, yaitu an mutmar wujuban itu setelah lam jukut, kemudian waw sababiyah, fa sababiyah, waw ma'iyah, itu kan nggak boleh nampak annya, sembunyi. Tapi ada an, li'an yadlimahum, karena ini yadlimanya nasab. Nasab itu pasti ada yang menasabkan. Dinasab li yang di depan, li itu harfu jar. Harfu jar kan tidak boleh masuk pada fi'il mudhari'. Ini masuk, oh tidak masuk. Ada an yang ada setelah li, ini ada an setelah li, tapi dia sembunyi gitu. Secara dohir li ini nyambung dengan fi'il mudhari', padahal li ini dia huruf jar. Huruf jar itu boleh masuk pada fi'il mudhari'. Oh berarti ada sesuatu antara li dan yadlima ini. Yadlima, oh berarti nasab, berarti dia didahului, dinasabkan satu huruf, yaitu huruf an yang sembunyi. Allah Ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kamu, menyia-nyiakan, buat tidak menghargai itu ya, tidak memberikan nilai, ya akan disia-siakan. Berarti Allah tidak begitu. Sekecil apapun kesalian kita, ikhtiar kita untuk baik, untuk taat, pasti Allah akan berikan penghargaan, nilai atau balasan ganjaran. Wa makana Allah liyudhi'a imanahum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Liyudhi'a ini dalam keadaan nasab, yud yang dari kata Allah, yudhi, wajahnya af'ala yub'ilu.
an setelah li, dan dia wajib mutmar, wajib sembunyi. Dan contoh yang ketiga, makana liyakhudha akhahu fi dinil malik. Makana, didahului makana, linya ini linya lam sukut. Setelah lam sukut, berarti pasti ada an yang dia menasabkan yakudanya. Dari yakudu menjadi yakuda. Kemudian yang keempat, lam yakun. Ini dalam bentuk mudorek. Dalam bentuk fi'il mudorek. Bakana kan. Nah ini mati ini mudoreknya. Kalau mudorek nggak boleh pakai ma. Nah dia pakai lam. Lam yakun. Lam yakun. Ini aslinya kan yakun. Nonnya. Dari kata kana yakunu. Yakunu. Kalau ini ditambah lam, lam yakun begitu. Karena dia menjajemkan. Lam yakun. Kok ada dua huruf sukun? Nah, buang satu huruf ilatnya. Jadi lam yakun. Ini wawunya dihapus, dibuang. Karena ada dua huruf sukun. Lam yakun. Tapi ini kok lam yakuni, kok ini jadi isim, huruf terakhirnya kasroh. Ya kasrohnya pinjaman. Karena untuk wasal ke alif lafzul jalalah, alif wasal di lafzul jalalah. Ya kasrohnya kasroh pinjaman, bukan asli karena harokat. Aslinya adalah sukun, jazm. Lam yakunillahu liyaghfirallahu. Ya, tidaklah Allah mengampuni mereka. Tidaklah Allah mengampuni mereka. Setelah lam cukup ada an yang mutmar disembunyikan, tapi dia bisa ditelusuri jejaknya, dia menasabkan yakfiro ini. Nasab. Berarti ada an yang mutmar disembunyikan. Karena huruf jar kan tidak bisa menasabkan dia. Dia bisanya memajrurkan. Nah, rangkaian an yakfiro ini adalah masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu adalah isim, maka li bisa masuk. Nah, li kan bisa masuk ke isim. Kemudian yang kelima, ola lam akun. Lam akun. Nah, tidaklah aku bersujud. Tidak mungkin aku bersujud di asjudali basan untuk kepada manusia. Ya, didahului oleh lam akun. Akun itu tasrif dari yakun. Akun domirnya ana, tasrif yang ke-13. Ini jangan sampai nanti bingung, ini apa ini lam akun? Oh, ini didahului makanat lam yakun, tapi tasrifannya. Lam akun, ini kalau didahului oleh makana lam yakun dan tasrifannya berarti linya nih. Linya itu adalah lam cukup. Baik. Nomor 6. Makanu liyu'minu. Ini makanu, tasrif yang ketiga. Makanu. Liyu'minu. Kalau nggak adaan kan yu'minu. Nah. Yu'minuna. Ini fi'il mudhorek yang masuk fi'il ya yu'minuna. Fi'il mudhorek fi'il 5. Ketika ada an, dimasukkan an. Masukkan an. Dia menghapus nun, kemudian menambahkan alif. Alifnya alif hakiyah. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Dia menghapus nun. Jazmnya dengan cara menghapus nun. Karena fi'il mudhorek, fi'il 5 itu
i'rabnya, tanda i'rabnya, alamat i'rabnya ada pada nun, huruf nun, bukan pada rokat. Dia nunnya masih ada, berarti rofa. Kalau nunnya hilang, lihat yang menghilangkan itu huruf nasab atau huruf jazm. Kalau yang menghilangkan itu huruf nasab, berarti dia mansub. Liyu'minu, ini mansub oleh an mutmar yang disembunyikan. Makanu liyu'mini ila ayasallah. Makanu tidaklah mereka beriman ila ayasal, kecuali Allah menghendaki. Watakulu, juga boleh kamu katakan, atau kamu katakan, makana Muhammad liyak. Makana. Tidaklah Muhammad itu liyak berdusta. Lam yakun zaitun liyasriko. Lam yakun, bentuk mudreknya, makana mati. Lam yakun mudrek. Lam yakun zaitun liyasriko. Ndak. Tidak bakalan. Tidaklah zaitun itu mencuri. Ya, mencuri. Kelali adaan mutmar. La yakun zaitun li'an yasriko. Hanya mutmar wujuban karena didahului oleh lam juhud. Apa ini bisa dikatakan lam juhud? Dirinya didahului makana lam yakun. Makana atau lam yakun. Nah, baik, kita lihat ya Pak di surat Bayyinah. Lam yakunilati, nanti cari, kita cari. Lihat surat Bayyinah. Sebentar ya Pak, ini mouse saya nggak bisa gerak, ini saya matikan dulu ya, ini kadang ada masalah, tapi Bapak jangan keluar ya. Jangan keluar dari Zoom, saya matikan, ini harus di reset nih. Ini mouse-nya nggak bisa digerakkan.
kasus. Lihat studi kasus dulu ya Pak. Kita buka surat Bayyinah lam yakun. Nanti kita lihat. Silakan dibuka surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzi. Dari pertama, Ustaz. Lam yakunil ladzi itu ayat pertama aja. Kita lihat itu. Ini studi kasus maksudnya. Ya, kasusnya bukan di lam yakunin ya Ustaz. Di mananya Pak? Kasusnya katanya Ustaz. Iya, kata kan termasuk itu. Iya. Termasuk bukan li tapi kata ya. Li-nya diganti kata. Ya baik. Jadi adaan yang mudmar sebentar Bayyinah ya baik. Kalau depannya lam yakun berarti ada apa ini? Kalau depannya ada lam yakun nanti nah ini mudmar ba'da hatta. Kata li kata lam juhud. Tadi dan setelah lam yakun itu adalah lam jukut tapi syaratnya di dari lam yakun. Tapi di surat Bayyinah ini ya lam yakun tapi nggak ada linya, adanya hatta. Oh berarti ini beda bab ya? Oh iya Ustaz. Beda bab. Lam yakun itu kan atau makana itu kan sebenarnya syarat untuk li kan Ustaz. Li-nya itu lam jukut atau lam jar gitu kan Ustaz ya. Jadi makana lam yakun. Jadi kalau lam yakunil terus nggak ada li, ya dia hanya itu aja. Apa namanya? Ya
sekedar kata makana Ustaz, lam yakun gitu ya. Kalau kata kan nggak perlu syarat lam yakun Ustaz. Iya. Kata berdiri sendiri kan? Iya. Iya. Jadi lam yakun atau makana itu hanya syarat untuk linya itu lam jukut atau lam yang lain gitu. Ya, baik. Ini ya, saya gitu Ustaz. Kita lihat lagi ya. Iya, baik. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan lam yakun katanya ya. Karena lam yakun itu syarat untuk lam juhud ya, yang rangkaiannya paketnya dengan lam juhud. Ini kok hatta? Oh, berarti lam yakun itu berdiri sendiri. Tidak ada terkait dengan hatta. Dan hatta ini, setelah hatta ini juga ada an, maka ya ini dalam keadaan nasab mutoriknya. Hatta, setelah hatta kan ada an, tapi kan wujubun, mutmar wujuban, wajib sembunyi, tiadaan. Tapi annya di sini, an, hatta, dan an ini tidak terkait dengan lam yakun. Nah, ternyata ini berdiri sendiri ya, bukan syarat untuk lam juhudnya. Bukan syarat untuk lam juhud, karena setelah lam yakun kok nggak ada li, nggak ada linya ini. Berarti dia bukan menjadi syarat paket dengan lam juhud, karena nggak ada lam juhudnya, adanya hatta. Ya, baik, kita lanjut ya Pak. Tanbih, lam juhud harfu jar yajurul masdar muawal min an mutmar wujuban wal fi'li. Jadi lam juhud itu adalah huruf jar. Dia yajuru itu menjerkan masdar muawal yaktiba ini kan ada an yaktiba. An yaktiba itu adalah masdar muawal. Masdar muawal itu adalah isim, makanya boleh masuk linya boleh gabung, boleh nyambung. An yaktiba ini adalah masdar muawal. Dia statusnya adalah isim, maka boleh masuk li, karena li itu masuk kepada isim, tidak masuk pada fi'il mudhari'. Ya juru masdar muawal berarti an yaktiba ini adalah daya dalam keadaan posisinya jer oleh li. Dia juru menjerkan, membuat majrur masdar muawal. An yaktiba, dia an itu mabni, yaktiba itu nasab, tapi rangkaian an yaktiba itu majrur oleh li karena dia posisinya sebagai masdar muawal sudah menjadi isim. Amsilat Allah Ta'ala wa makana Allah liyuti'a iman. Ini udah belum tadi Pak? Belum Ustaz. Sudah ya? Belum. Oh belum ya? Ya. Wa makana Allahu liyuti'a imanakum. Di atas rasanya udah ya. Balik lagi enggak apa. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kamu. Liyuti'a alam lamul juhud. Ini lam juhud. Apa
dia disebut lam zuhud? Ini ada pakai dengan makana di depan. Berarti lamnya lam zuhud. Harfu jar mabniun alal hasri. Dia huruf jar. Mabniun alal hasri. Yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratun wujud. Bi'an mutmaratun wi'an mutmaratan. Bi'an mutmaratan wujud. Di mudorek mansub. Mansubnya oleh an. Hanya dia mutmar sembunyi. Karena dia wajib sembunyi. Setelah lam juhud kan anit wajib sembunyi. Tidak boleh zohir. Tidak boleh nampak. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alamat nasabnya dia fathah. Liyudhi'a fathah. Wal fi'lu wal fa'il fa'il. Dalam yudhi'a ini kan ada huwa. Di dalam yudhi'a ada huwa. Domirnya. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takfiru huwa. Di dalam yudhi'a ini ada domir mustatir yaitu huwa. Wal masdar mu'awal itu apa? Rangkaian an ditambah yudhi'a. Yudhi'a. Inilah masdar mu'awal. An ditambah fi'il mudhari' dia menjadi masdar mu'awal. Statusnya menjadi isim. Posisinya menjadi isim. Isim yang dijarkan oleh huruf jar li ini. Jadi li'an yudhi'a ini dia adalah majrur. Di mahali jarin, tapi kan dikatakan jar karena yudhi'a ini ada an huruf mabni, yudhi'a ini nasab. Hubungan dari mabni dan nasab ini dia menjadi isim yang dijarkan oleh li. Maka dikatakan fi mahali jarin. Dia dalam posisi jar oleh sebab lam, bilam, oleh sebab huruf jar lam yang di depan. Baik, dilanjutkan berikutnya. Pak Milas, tolong baca Pak. Nomor 2. Iya, makasih Ustaz. Qala ta'ala ma kanu liyu'minu illa ayasha Allah. Liyu'minu lam juhud huruf jar mabni ala kasri. Yu'minu fi'lun mudhari'un mabniun bi'an mansubun mutmaratun wujuban. Walamatu nasbihi katfunun li'anahu min asfa'il khamsat. Wawu jama'ah dhamirun mutasil mabni ala sukunun fi mahali rofa fa'il. Wal masdarul mu'awalau min an mutmaratun fi fa'il fi mahali jar bilam. Iya, baik. Makanu adalah mereka beriman. Ya, rangkaian makanu paketnya berarti dengan li-nya berarti lam juhud. Lam juhud dia menyembunyikan an, karena an-nya wajib mutmar sembunyi. Tidaklah mereka beriman la ayasa Allah kecuali yang Allah kehendaki. Jadi iman itu ya kehendak Allah. Kehendak Allah. Maksudnya kalau Allah nggak berkehendak ya sehebat apapun kita upaya untuk mendakwahi ya kafir saja. Kafir saja itu. Anaknya Nabi Nuh ya kurang apa bapaknya? Paman Rasul kurang apa Rasulullah berdakwah? Abi Thalib kita tetap nggak mau syahadat kan? Kok kita ini bukan siapa-siapanya Rasul kok iman? Nah itulah karunia Allah. Karena terbesar dalam hidup kita adalah iman. Kita punya iman.
iman itu nilainya lebih tinggi dari nyawa kita sendiri. Karena orang rela mati asal iman itu masih terbawa. Jadi iman itu tertinggi, nikmat yang tertinggi. Bahkan lebih tinggi nilainya daripada roh yang ada di kita. Kan sebagian besar kaum muslimin kan, mukminin kan rela mati asal iman itu masih terjaga, nggak hilang. Itu iman itu tertinggi. Dan kita ini bukan siapa-siapanya Rasul loh. Kok dikarunia iman? Oh, berarti Allah menghendaki kita insya Allah dalam kebaikan. Liyu'minu, nah sudah ya. Kita lanjut. Hatta, Bapak Zainuddin silakan. Hatta. Pak Zainuddin masih ada? Hatta. Yunsabul fi'l mudhari'un ba'da hatta bi an mudmara wujuban wa hatta bi hadhil halah harfu jarin yajurrul masdar al muawwal min an al mudmaro wal fi'lul mudhari'u ba'daha nahu. Jadi hatta kita masuk setelah lam zuhud kan hatta tadi ya Pak temannya. Yang wajib mudmar an itu setelah lam zuhud yang pertama, yang kedua setelah hatta. Ini kita yang kedua, ini masuk yang kedua. Insaful fi'lal mudhari'ah. Dia menasabkan fi'il mudhari' hatta itu. Ba'da hatta setelah kata bi'an oleh an, karena ada an. Karena hatta kan huruf jar juga ya. Hatta itu huruf jar. Huruf jar tidak boleh masuk fi'il mudhari'. Kalau setelah hatta kok fi'il mudhari' berarti ada an di sana. Ada an yang dia statusnya mudmar. Memang harus sembunyi, nggak boleh muncul, nggak boleh zahir. Mudmaratu wujuban, wajib sembunyi. Hatta fi hadil halati harfu jar. Ya, ada statusnya, ada huruf jar hatta itu. Ya jurul masdar muawal, dia menjerkan masdar muawal. Masdar muawal itu apa? Ditambah fi'il mudhari' masdar muawal itu. Wal fi'lul mudhari'u ba'daha. Dan rangkaian an yang sembunyi ditambah fi'il mudhari' setelah an, itulah masdar muawal. Kita lanjut. Zainuddin lanjut Pak, silakan. Qauluhu ta'ala fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Hatta harfu jarin mabni ala sukuni ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro jawab wujuban wa alamatu nasbihi al fathah wal masdarul muawwal min an al mudmarah wal fi'lu fi mahalli jari bi harfil jari hatta. Ya, fa'fu maka maafkan, wasfahu isbah itu berbuat mengiring dengan kebaikan ya, fa'fu wa isbah. Safah itu kan bersalaman ya. Jadi maksudnya mengiring dengan kebaikan setelah memaafkan itu. Hatta itu huruf jar. Nggak boleh dia masuk pada fi'il mudhari', berarti di sini ada an. Hatta an ya'tiya. Ini nasabnya dengan menghidupkan huruf ilatnya. Kalau nggak ada an kan ya'ti dia. Ya'tiyu. Dia muqaddarah. Ya'tiyu tapi dibacanya ya'ti saja. Tapi ketika ada an dia jadi zahirah, dari muqaddarah menjadi dhahirah. Ya'ti begitu ya Pak, ini mudhari'nya. Fase pertamanya ya'ti.
tapi dia kan sesungguhnya dia doma, huruf ya-nya itu domanya muqaddarah. Ketika ada an jadi zahirah fathahnya. Jadi an ya'tiya. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, begitu. Hatta huruf jar mabniun ala sukuni ya'tiya fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Ya, fi'il mudhari' mansub oleh karena didahului oleh an. An mutmarotun wujuban. An mutmarohnya itu sembunyinya disembunyikan itu wajib. Memang wajib sembunyi, tidak boleh muncul. Wa alamatun nasbi al-fathatu, alamat nasabnya al-fathah. Wal masdar muawal itu apa? An ditambah fi'il mudhari'. Rangkaian an ditambah fi'il mudhari'. An ditambah ya'tiya, nah itulah masdar muawal. Masdar muawal didahului oleh hatta huruf jar, berarti fi mahali jarin. Fi mahali jarin, dia numpang posisi jar. Dia posisinya jar, bihar fil jar hatta. Karena didahului oleh huruf jar hatta. Baik, berikutnya silakan baca nomor Pak. Apa ini? Pak Abu Yahya, dibuka atau bisa baca? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak. Nomor 2, Pak. Ini wa qawlu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hatta harfun jarrin mabniun 'ala sukuni, tunfiqu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maratin wujuban wa 'alamatu nasbihi hatfun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsati. Wal wawu al-jama'ati dhamir muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdaru mu'awwalun min an al-mutmarata wal fi'la wal mudhari'a fi mahalli jarrin fi hadfil jarri hatta. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dan tanalul biro dalam sampai tanalul itu, sampai nala ya nalu, meraih. Tidaklah kamu bisa meraih biro kebaikan, maksudnya kebaikan sempurna. Tidak akan sampai kamu pada posisi kebaikan sempurna hatta hingga akan fiku ini fil mudhari' isim 5 ya. Kalau nggak ada an dia tunfikuna gitu. Tunfikuna. Dia masuk an setelah hatta, jadi nonnya dihapus, menambahkan alif farqiyah. Ini alif yang ada sifrul mustadir itu tambahan, bukan pengganti nun, bukan. Nonnya dihapus, kemudian ditambahkan alif farqiyah untuk menunjukkan wawu. Huruf wawu sebelumnya ini adalah wawu jamak. Hatta antun fiku, fi'il mudhari'nya jadi nasab. Tanda nasabnya adalah menghapus nun, menghapus huruf nunnya. Hatta tunfiku, hingga kamu menginfakkan mimma tuhibbuna, ya, apa dari apa yang kamu paling cintai, yang kamu cintai. Yang dicintai manusia itu apa sih? Harta, uang, apalagi jabatan. Oh, itu dicintai itu ya. Jadi rela jungkir balik ngerubah undang-undang untuk bisa mempertahankan memegang kekuasaannya. Jungkir balik, usul agar dirubah bisa 6 periode tapi gagal. Usul kalau pemilu ditunda agar perpanjangan itu gagal lagi. Jungkir balik agar tetap bisa pegang kuasa. Akhirnya gimana agar keluarganya berkuasa, rubah undang-undangnya, umurnya dikecilin, yang harusnya nggak bisa jadi bisa. Kemudian lewat DPR, gimana caranya supaya kalau umurnya pas daftar itu nggak masuk tapi dirubah, nanti pas di saat dilantik umurnya sampai dirubah-rubah. Jungkir balik mempertahankan ininya kekuasaan, karena ya itu ini ya
sudah sunatullahnya begitu, karena kekuasaan itu memabukkan. Jadi mabuk itu jadi oleng jungkir balik, jadi tontonan rakyat kecil, jadi tontonan orang-orang kecilnya, Masya Allah. Kalau nggak malu gitu ya, kita yang kecil yang di bawah nggak malu gitu. Kita orang biasa mampunya jualan bala-bala ya jualan bala-bala. Anak tukang bala-bala ya diajarin untuk bantu jualan bala-bala sederhana, jangan hidup itu. Tapi ini zaman susah, nyari pekerjaan susah. Kan betul Ustaz. Anak presiden dicari di presiden Ustaz. Iya betul. Nyariin sederhana maksudnya Pak ya. nyariin Jadi pekerjaan anak presiden diajarin jadi presiden dengan nabrak aturan-aturan dan rubah-rubah aturan. Kan nggak puas kan itu setelah ngerubah untuk wapres harusnya 40 tapi nggak nyampe 40 asal pernah jadi kepala daerah dirubah undang-undangnya. Sukses ya, sukses. Kemudian anaknya satu lagi itu siapa, Kaisang, mau nyalon gubernur, tapi kan kepentok umur lagi itu. Umurnya mau dirubah, masalah umur untuk gubernur yang daftar calon gubernur itu dirubah. Jadi kalau daftar umurnya nggak nyampe, tapi nanti pas pelantikan itu nyampe, ya sudah itu umurnya sampai cukup ketika saat dilantik. Nah, dirubah, tapi diganjal ya ketika udah digodok di DPR, diganjal. Katanya Pak Prabowo nggak suka dengan itu, sudah terlalu banyak ngerubah-ngerubah. Jadi tontonan masyarakat, Masya Allah. karena Yang jadi pertanyaan itu kalau nggak malu banget gitu ya, beneran nggak ada rasa malu. Jadi tontonan masyarakat, naudzubillah. Karena memang wasiat para ulama itu, jika engkau ingin tahu karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan, maka akan muncul itu karakter aslinya itu. Berilah dia amanah untuk memegang kekuasaan. Berilah kekuasaan. Nah, kita juga akan tahu teman kita ini amanah tidak, sampai kita itu bertransaksi dengan uang. Nanti tahu itu teman kita ini amanah enggak. Kalau sudah masalah uang ketahuan kan. Gitu. Ketahuan ini benar tidak, ini amanah tidak, ini uji dengan uang. Oh, Masya Allah itu kan rumus-rumus sederhana, tapi paten gitu, maksudnya baku. Untuk mengetahui karakter seseorang, nanti ketika dia sudah berkuasa seperti apa, nanti kalau sudah berkuasa, oh memang ternyata nggak punya malu. Dari awal kan emang ya udah kelihatan juga, nggak punya malu. Masya Allah. Ini musibah berturut-turut bangsa ini Pak, Masya Allah. Bangsa Muslim besar ini mendapatkan pemimpin seperti itu, kan musibah besar. Dan semua kementerian kan diacak-acak, diangkat orang-orang yang bermasalah, yang tidak berkompeten, tidak punya kredibilitas di bidangnya. Seperti menteri yang ngurusin ojek harusnya kan tidak jadi menteri pendidikan. Oh kacau sekarang dunia pendidikan kan, kacau. Bukan hanya orang SD, guru SD, sampai para dosen juga geleng-geleng semua. Para dosen, guru besar geleng-geleng. Orang nggak ngerti pendidikan diangkat jadi menteri pendidikan, kacau semua. Downgrade kan anak-anak kita itu Pak, downgrade. Ketika melanjutkan di Eropa kan dia harus 1 tahun itu matrikulasi, karena sejak dihilangkan ujian nasional itu kita dianggap turun 1 tingkat ya. Anak-anak kelas 3 itu, lulusan kelas 3 Indonesia dianggap baru kelas 2 aja. Maka dia harus matrikulasi 1 tahun lagi kalau mau melanjutkan ke Eropa itu. Berapa negara Eropa. Kacau ini. Nah, dulu kita waktu kecil kan, wah mau Eptanas itu kan jungkir balik belajar itu. Membaca aja kerjaannya, membaca buku, belajar, pelatihan. Nah, saya masih ingat itu untuk bisa dapat NEM agar bisa masuk sekolah favorit itu. Ya, saya kan sambil ngembala kambing. Kalau kambing juga bawa tas, bawa buku, saya baca saja ngambil jaga kambing di sawah di ladang itu. Karena ada Eptanas ya, seperti Momo Eptanas, tapi jadi memacu agar belajar. Jadi agar bisa masuk ke sekolah yang dicita-citakan, yang favorit. Sekarang kan untuk masuk sekolah favorit cukup dengan rumah dekat saja. Di anak-anak dihancurkan mentalnya itu. Dan nggak ada
ujian nasional, jadi minat belajar, minat bacanya rendah banget sekarang itu. Main game aja sehari-hari. Nah, untuk bilang benar-benar hancur Pak kita itu. Anak-anak generasi semua dihancurkan. Jadi apalagi itu haji ya, yang Kementerian Agama hancur hancurnya. Yang 27.000 itu yang harusnya dibuka untuk reguler, ternyata dijual juga ya untuk yang haji khusus atau apa itu. Nah, untuk bilang hancur. Kerusakannya, daya rusaknya hebat betul nih. Terus banyak istighfar kita sebagai anggota masyarakat kok dapat pemimpin dan petinggi-petinggi seperti ini gitu. Ya Masya Allah. Nggak henti-hentinya ini musibah masih berlanjut lagi. Ya baik Pak, ini belajar nahu nyambungnya ke situ lagi. Ya nggak apa-apa. Refleksi diri Ustaz. Iya. Ustaz, saya pernah baca ayat surat apa ya, ayat 1 itu, bahwa pemimpin itu adalah jika kamu mendapatkan pemimpin yang buruk itu karena rakyatnya memang seperti itu Ustaz gitu. Ayat apa ya? Saya tahu surat, pokoknya ayat 41 kalau nggak salah. Cuma suratnya apa gitu ya. Iya. Sekarang kalau kita refleksi diri gitu ya, ya pemimpin buruk di kita, ya sesuai dengan surat itu, ayat itu harus merefleksi diri, benar enggak ini sekarang umat Islam ini sudah betul gitu kan. Jadi kan gitu Ustaz. Iya. Ya harus refleksi diri gitu. Ya memang sih kalau kita pikir-pikir, yang milih juga kita gitu kan. Itu ya yang jadi rakyatnya ini yang harus dibenerin gitu istinya. Jadi ya kita jangan harus pemimpin dulu, kepala dulu, enggak, harus dari kita dulu gitu ya ini ya. Jadi Islam ini di Indonesia terutama, saya yakin mesti nggak sesuai dengan ini, belum sesuai dengan kehendak Allah Ustaz. Jadi kalau ininya besar banyak, pemeluknya banyak, tapi kok tidak sesuai dengan yang dijanjikan Allah, bahwa orang beriman beramal soleh itu akan menjadi pewaris dunia, ya kan? Nah kita ini nggak jadi pewaris ini. Jadi mesti ada yang salah dari iman kita, dari amal soleh kita gitu. Nah ini yang harus kita merefleksi diri ini. Karena ya itu tadi surat apa ya, aku lupa itu kayaknya 41. Jadi cerminan pemimpin itu adalah cerminan dari siapa yang dipimpin gitu. Iya betul Pak, iya betul sekali itu. Di kalangan perampok pasti milih juga. Milihnya perampok, betul. Perampok ya betul. Ya orang yang jujur susah kan ditendang. Iya. Yang nggak mau merampok, nggak main ditendang itu. Ya akhirnya lingkarannya dipenuhi orang-orang seperti itu. Iya betul. Ya Masya Allah. Kelihatan saya pribadi khawatirnya beberapa tahun generasi ke depan gitu. Oh iya, harus dipotong generasi itu. Iya, generasi ke depan. Iya, baik, kita lanjut ya Pak ya. Nah, kita ini termasuk yang lemah iman, hanya berbuat dengan omong. Berbuat omong juga takut, ada yang menyampaikan pendapat, kritik, saran, dan takut. Berbuat dengan hati aja, hanya berkeluh kesah sendiri. Berbuat dengan hati yang selemah-lemah iman. Tidak bisa berbuat. Momen yang selemah-lemahnya iman, muslim yang selemah-lemahnya. Ini tapi sekarang kan sudah banyak pemimpin yang berani dalam mengoreksi kesalahan itu, Jatuh. Jadi, iya. Jadi sekarang ya banyak tokoh yang mulai ngoreksi ya. Iya. Sebetulnya sudah dari awal ada yang mengoreksi, tapi dengan ada kekuasaan itu maka dia bisa berbuat yang semau dia, tapi dengan adanya koreksi dari
tokoh-tokoh kita yang itu makin lama makin membesar gitu Ustaz. Ya insya Allah mudah-mudahan makin bagus Ustaz. Termasuk kita termasuk mendukung yang kebaikan dalam hal kebaikan kan otomatis. Iya Pak. Baik, kita lanjut ya Pak. Masya Allah. Ini kalau mikirnya, saya kadang ke bawah ya Pak, ke bawah Pak. Kalau khotbah Jumat itu ke situ lagi itu, karena nggak kuat nanggung apa ini beban gitu, yang harus cerita. Ya, jadi sebagian dari ketika saya khotbah Jumat yang ngomongin politik aja, karena saya merasa perlu juga untuk menyampaikan karena ya ini kok dipilih-pilih terus orang-orang seperti ini, saya nggak ngerti gitu. Ya makanya perlu juga untuk sampaikan. Kewajibannya hanya menyampaikan saja kan, kita nggak punya hak untuk memaksa atau menjadikan mereka ikut seperti yang kita inginkan, kan nggak punya kemampuan. Ya seperti Nabi Rasul hanya menyampaikan saja, menyampaikan. Saya termasuk yang dilarang oleh istri, udah nggak usah banyak nasihat-nasihat. Lagi mana? Yang guru kan modalnya hanya cuma ngomongin nasihat kan. Ya para nabi dan rasul kan nasihat saja, wasiat-nasihat. Tapi nanti ada keluarga yang nggak cocok, yang nggak sesuai dengan nasihat gimana? Ya kita nasihatin terus, karena memang kewajibannya di situ. Ya seperti Nabi Nuh. Tapi nanti kalau keluarganya juga nggak harusnya nggak usah nasihat-nasihat, ya nggak bisa. Nabi Nuh anaknya nggak nerima nasihat, berhenti berdakwah, berhenti memberi nasihat, enggak, tetap aja nasihat terus jalan terus. Karena memang kewajibannya di situ, memberikan wasiat, nasihat, pengajaran. Ya sampai seperti itu. Ya. Kalau guru ngaji posisinya di sini aja. Karena berbuat dengan harta nggak mampu, hartanya nggak ada. Maksudnya dalam keadaan bukan orang yang bisa berjuang dengan harta. Para nabi dan rasul kan bukan dengan harta berjuangannya, dengan nasihat, dengan lesan, dengan nasihat. Kecuali kalau pegang kekuasaan, hartanya banyak seperti Sulaiman gitu. Dia sekali kirim surat itu gertak negeri Sabah kan langsung keder itu gertak. Hanya nulis surat saja. Itu artinya pegang kekuasaan, hartanya banyak. Itu kan melalui proses. Setelah dikirim surat, berdebatkan itu menteri-menterinya dengan Balkis itu. Kita serang langsung ada Hajar aja, ini kok berani-berani lonjak banget ini Sulaiman ini, kata menterinya. Tapi Balkis kan nggak setuju. Oh enggak, itu gegabah itu. Saya punya cara, saya akan kirim utusan untuk membawa harta yang terbaik dari negeri Sabah, harta perhiasan yang terbaik, yang paling mewah, yang paling bagus. Aku akan kirimkan ke sana. Kalau itu raja menerima pemberian kita, maka kita bisa kalahkan itu raja. Kalau raja itu menolak pemberian kita, itu raja nggak akan bisa dikalahkan. Sehebat apapun tentara kita. Oh, pintar betul itu Bilqis itu. Jadi kalau usulan dari menterinya kita hajar aja, serang, kita datang ke negeri sana. Kalau tentara Sulaiman datang ke sini, kita menjadi tempat perang, hancur negeri kita. Kerusakan, kita menanggung kerusakan. Tapi kalau tentara kita yang ke sana, kerusakan itu di negerinya Sulaiman, bukan di negara kita. Oh, itu menterinya begitu berhitungnya. Tapi kemudian kita juga tahu itu nggak mau terima kan, dan diejek oleh Sulaiman tuh, diejek, dihancurkan mentalnya tuh. Ini kamu bawa apa ini? Ini emas perhiasan terbaik yang kami miliki Baginda, itu kan. Utusannya bilang gitu. Kalau yang kayak gini mah di sini di tempat sampah banyak, udah bawa ke ratumu lagi. Diejek sama Sulaiman. Itu kan perang mental tuh, dihancurkan mentalnya. Di sini banyak nggak kepake yang begini. Karena dia punya kuasa, kekayaannya melimpah. Jadi dakwahnya gampang itu. Kalau Rasul kan dalam keadaan miskin, kurang harta, istrinya juga kadang masak, kadang enggak, ya kadang lapar, kadang bisa sarapan. Dalam keadaan miskin Rasulullah Muhammad itu
sangat beda cara dakwahnya dengan mereka para raja, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu dakwah dengan kekuasaan. Ya, tapi kan sebagian besar para nabi kan dakwahnya dengan lisan aja, Pak. Ya sebagian dari guru-guru ngaji, kiai, ustaz sekarang kan ya dengan bicara saja. Kenapa? Nggak punya harta, nggak punya kuasa. Ya maksudnya ada 1, 2, tapi kan nggak banyak. Sebagian besarnya dengan lisan saja. Begitu. Ya, baik. Kita lanjut ya, Pak. Jadi kita itu akan sampai kepada kebaikan albir, itu kebaikan yang sempurna apabila kita sudah mampu menafkahkan dari apa yang kita cintai. Kalau kita bakti sosial ada yang datang, kita nyarinya baju yang bekas atau yang masih dipakai. Baju yang sudah nggak dipakai dikeluarin itu kan. Ini menunjukkan iman kita sebenarnya. Iman kita apa? Kalau iman kita itu dalam keadaan fit, kita ketika orang yang mengumpulkan baju untuk bakti sosial karena ada gempa, ada banjir dan lain-lain yang banyak harta hanyut di satu wilayah, maka kita akan mengambil baju terbaik kita kan yang dicintai mematu ibu dari yang kamu cintai. Tapi kan belum sampai sebagian besar kita di situ. Sampainya apa? Yang baju yang sudah nggak dipakai, mungkin karena kekecilan, mungkin karena memang modelnya sudah ketinggalan, mungkin juga karena dia masih modelnya masih bagus, juga nggak kekecilan, tapi memang nggak suka aja itu warnanya misalnya. Yang gitu-gitu yang dipilih, nggak yang paling bagus, yang paling dicintai. Ini menunjukkan iman kita belum sampai pada sempurna, kebaikan yang sempurna. Kenapa Nabi Ibrahim itu diambil itu, disuruh mengorbankan Ismail? Karena Ismail yang paling berharga bagi Ibrahim waktu itu. Itu hasil penantian selama 40 tahun setelah pernikahan. Ya Allah, pengen punya anak. Karunia anak ya Allah. Tiap malam, tiap hari, tiap saat kan doa gitu. Nggak dikasih-kasih sama Allah. Setelah sekitar 40 tahun usia pernikahan baru muncul. Nah, itulah harta yang paling berharga ya. Sesuatu yang paling bernilai bagi Ibrahim. Maka kemudian Allah uji. Ini paling bernilai bagi Ibrahim adalah Ismail. Dah, keluarkan, yaitu Ismail. Sembelih. Sembelih. Tapi kan lulus uji ya Nabi Ibrahim, Masya Allah. Lulus uji. Dia mengorbankan, mengeluarkan, menginfakkan apa yang paling dicintai. Habil Qabil kan sama betul Pak. Allah menguji untuk memberikan kurban berkurban. Qabil itu berkorban karena dia petani dengan ubi, dengan ketela, tapi ternyata dipisah ya. Yang bagus-bagus dia simpan, yang bengkok, yang berulat, yang kecil-kecil, yang dia korbankan kepada Allah itu yang dipersembahkan. Kata Allah, ini kamu aja nggak mau kok, kamu persembahkan untuk aku, gitu kayak kira-kira ya. Akhirnya Allah nggak terima itu korban dari Qabil yang jelek-jelek yang dipersembahkan ke Allah. Kemudian Habil bagaimana? Habil itu peternak. Dia ternyata juga pilih yang kecil juga, Pak. Dia banyak. Dia persembahkan kepada Allah sambil nangis. Ya Allah, domba saya banyak. Yang besar banyak, yang gemuk banyak. Tapi saya persembahkan yang kecil ini. Tapi dia yang paling saya cintai, ya Allah. Yang bisa saya ajak bercanda, bermain, berlari-lari. Ini kecil, tapi yang paling saya cintai. Habil benar itu. Dia mengorbankan yang paling dia cintai, bukan yang gemuk, yang besar. Jadi kalau Bapak nanti itu laga, korban yang kecil nggak apa-apa, Pak. Ya Allah, ini kecil, tapi ini yang paling saya cintai. Nggak usah gitu, kita bukan peternak. Kecuali peternak ya. Peternak yang tiap hari memang ngasuh, ngurus kambing. Yang paling bagus, yang paling bisa ngerti diajak canda, itu yang paling dicintai. Kalau kita kan nggak ternak, kalau nggak ternak ya pilih yang dagingnya gede, yang dagingnya banyak, yang penampilannya bagus, gitu. Yang harganya lebih mahal. Kalau korban itu kan di sana. Jangan niru Habil. Kalau Habil kan ada proses interaksi dengan hewan piaraannya. Ternyata ada yang nggak besar, termasuk yang kecil, tapi ternyata itu yang paling dia cintai, paling dia suka, dan itu yang dikorbankan untuk Allah.
dan Allah terima itu. Dia taruh di atas bukit, kemudian turun asap dari langit, kemudian membawa kambing itu. Kalau saya pribadi melihat ini kok ada garis yang bisa ditarik ya, ini kan kambing ya, kambingnya diangkat ke langit. Kemudian kasus penyembelihan Ismail didatangkan kambing dari langit juga. Bisa jadi itu kambingnya Habil itu yang digantikan untuk Ismail yang disembelih waktu akan disembelih itu. Bisa jadi begitu. Ya itu menurut saya pribadi, kan boleh ya berpendapat. Ya, kalau guru-guru saya belum pernah mengatakan seperti itu, mendapatkan informasi tentang kambing yang diturunkan untuk Ismail itu adalah kambing Habil. Tapi ini menurut pendapat perkiraan saya kan boleh mengira-ngira. Karena selalu ada rangkaian yang bisa dirunutkan dalam kisah, dalam kejadian. Nah, begitu. Ya, baik. Sampai sini dulu ya, Pak. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Hari ini dapat sedikit, tapi mudah-mudahan kita refleksi diri ya, kata Pak Milas itu. Bisa refleksi diri lebih banyak. Gitu ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Yang mau hanya menambahkan? Enggak, cukup Ustaz. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa akhir majlis. Wa naqallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Terima kasih Ustaz. Ustaz. Makasih Pak Milas.